Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Allah selalu jaga Ustaz dalam kebaikan. Barakallahu fiikum. Walaka bimithlin. Dan ada titipan pertanyaan Ustaz. Ini saudara anak kan lagi sakit. Lagi? Sakit. Sakit. Iya kan dia apa namanya? Mohon maaf BAB-nya kan cair Ustaz. Jadi harus pakai pampers. Nah ketika dia mau sholat, dia sudah pakai pampers, dia bersuci, wudhu, kemudian saat sholat keluar lagi. Hukumnya seperti itu gimana kan? Terus yang kedua, bagaimana juga ketika dia mau baca tentang buku yang ada ayat-ayat atau doa-doanya, apakah itu juga dibolehkan? Karena bukan mushaf. Baik. Demikian. Nah. Jazakallah. Wa jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan bagi beliau dan semoga sakit yang saat ini beliau alami dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kafarah dosa. Posisi orang yang dalam kondisi keluar najis, baik dari jalan depan maupun dari jalan belakang, yang itu tidak bisa ditahan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan buang air secara normal. Sehingga kita bisa menahan ada sumbat di mana bisa kita buka, bisa kita tutup saat kita butuhkan. Sesuai dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang alatnya ini rusak sehingga selalu terbuka. Akhirnya kotoran itu keluar terus. Kencing keluar terus. Seperti orang yang mengalami salisul baul ya. Mengalami beser. Kencingnya keluar terus. Nggak bisa ditahan. Terus bagaimana sholatnya? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Orang seperti ini disyariatkan untuk membersihkan najis sebelum sholat. Kemudian dia bisa pakai diapers. Lalu dia mengerjakan sholat. Di tengah sholat tentu ada banyak gerakan. Gerakan turun ruku, bangkit i'tidal, nanti turun sujud. Yang itu bisa mempengaruhi organ ekskresi misalnya. Karena gerakan-gerakan itu menyebabkan perut ini sedikit tertekan. Lalu keluar air kencing, perut tertekan, keluar kotoran. Lah terus gimana itu? Tidak masalah. Karena dia dalam kondisi gak mungkin itu bisa dihindari. Ketika beliau dalam kondisi tidak mungkin bisa dihindari, maka tidak dipermasalahkan untuk tetap bertahan dalam sholat meskipun keluar najis. Nah, kemudian muncul pertanyaan berikutnya. Wah, kalau seperti ini nanti repot. Repotnya gimana? Ada sholat yang waktunya berdekatan. Apa itu? Maghrib, isya, duhur, asar. Kalau maghrib dia bersuci, lalu ganti pampers, sholat, nanti keluar najis. Isya bersuci lagi, ganti pampers, sholat, keluar najis lagi. Berarti dalam sehari dia butuh berapa? 5 diapers. Maka dia bisa lakukan jamak suri. Sebagaimana pesan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada sebagian sahabiat yang mengalami istihadah. Agar mandi setiap kali mau sholat. Akhirnya sahabat wanita ini mandi dan digabung ya. Sholatnya digabung dengan cara jamak suri. Bentuknya gimana? Ketika sholat maghrib maka diakhirkan ya. Sehingga beliau bersuci misalnya isya jam berapa? Jam 7. Jam 7 kurang 15. Jam 6.45, jam 7 kurang 15 menit beliau bersuci ya, membersihkan kotorannya, terus ganti diapers yang suci, yang masih bersih. Selanjutnya silahkan dipakai sholat maghrib. Begitu selesai sholat maghrib, datang adzan isya, tunggu sebentar, langsung sholat isya dengan menggunakan diapers yang sama, sehingga beliau tidak perlu mengulang wudhu, tapi pakai wudhu maghrib. Waktunya masih berdekatan.
disebut jamak suri. Suri itu artinya mirip gitu ya. Padahal aslinya tidak. Tulisan suri ya. Jamak suri artinya kan mirip jamak padahal aslinya tidak. Kamuflase jamak. Dia kamuflase jamak. Waktu maghrib sampai di sini. Waktu maghrib. Lalu ini masuk isya. Ya, ini masuk isya. Maka beliau bisa sholat di posisi ujung ini. Beliau bisa kerjakan sholat di sini. Begitu selesai maghrib masuk isya. Maka langsung beliau kerjakan sholat isya. Sehingga seolah-olah ini jamak. Padahal aslinya bukan jamak. Maka disebut jamak suri. Seolah-olah jamak. Padahal ini di dua waktu yang berbeda. Zuhur asar juga sama. Ini zuhur. Waktu zuhur ya. Dia akhirkan. Begitu selesai zuhur, masuk asar. Maka dia seolah-olah menggabungkan antara dua sholat. Padahal aslinya tidak. Makanya disebut jamak suri. Mirip seperti jamak, padahal aslinya tidak jamak. Wallahu a'lam. Kemudian bagaimana kalau beliau membaca dzikir pagi petang? Insya Allah tidak masalah. Karena itu bukan Al-Quran. Bedakan dua hal ini ya. Buku yang ada kandungan Al-Quran dengan kitab Al-Quran. Baik. Buku yang ada kandungan Al-Quran, wanita haid boleh nggak megang? Saya langsung bicara untuk yang hadas besar ya. Kalau yang dialami tadi kan hadas kecil. Wanita haid boleh nggak megang? Contohnya apa? Buku dzikir pagi sore. Kan di situ ada ayat kursi dan ada surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Termasuk juga buku-buku yang lain, buku tafsir sholat. Di sini ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Jawabannya boleh, karena ini bukan Al-Quran. Sehingga wanita haid yang megang seperti ini tidak terhitung sebagai orang yang sedang megang Al-Quran. Jika kita mengambil pendapat bahwasanya wanita haid dilarang megang Al-Quran. Boleh nggak saya megang, misalnya wanita haid megang buku tafsir sholat, dia pegang. Terus dia ikut kajian tiap pagi. Di sini ada teks surat Al-Fatihah. Ada juga firman Allah di ayat-ayat yang lain. Jawabannya boleh, karena ini bukan Al-Quran. Ini buku. Ini buku biasa, bukan Quran. Baik. Termasuk juga para ulama mengatakan buku tafsir. Buku tafsir, Masya Allah. Tafsir Quran ya kandungannya banyak sekali Al-Quran. Cuman ini tidak disebut sebagai Al-Quran, tapi ini tetap disebut buku tafsir. Sehingga wanita haid boleh megang buku tafsir. Beda dengan kitab Al-Quran. Satu mushaf Al-Quran. Semuanya isinya Quran. Kalau ada tambahannya sedikit. Maka ini wanita haid tidak boleh. Orang yang dalam kondisi hadas besar, tidak boleh, dilarang. Nah sekarang yang hadas kecil boleh nggak? Ya ulama khilaf, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Ada khilaf di sana. Ini juga sama sebenarnya, ada khilaf anda yang membolehkan dan melarang. Sehingga wanita haid boleh nggak memegang mushaf. Ada sebagian yang melarang, ada sebagian yang membolehkan, dan jumhur melarang. Jumhur ulama melarang. Karena itu kalau anda mengambil pendapat yang mengatakan terlarang, maka wanita haid tetap boleh tadarus dengan membaca, tapi tanpa menyentuh. Wah gimana Pak membaca tanpa menyentuh? Ya banyak sekali, fasilitas itu kan banyak. Anda punya laptop. Di laptop ada Al-Quran. Buka Quran di laptop, Anda megang mouse. Mushafnya ada di layar laptop, di layar komputer. Sehingga Anda tetap bisa baca tanpa menyentuh Al-Quran. Wallahu a'lam.